Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kumaha kabarna sadayana sarehat. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan saya berikan kesehatan ya. Baik, ini saya akan sedikit membahas, ya memang ini agak sensitif juga ya untuk dibahas. Tapi sebelum lanjut ya saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya paparkan ini berdasarkan berita online. Nah, saya pun eh, sumbernya itu kredibel dan terpercaya ya. Nah, ini masalah sekolah. Ini yang sangat disayangkan. Saya tidak bicara semua sekolah ya. Ini hanya beberapa yang sudah terciduk dan sudah diproses. Ya, bukan sekolah sih, ke oknum kepalanya ya. Dimana ini korupsi atau lingkaran setan korupsi di sekolah. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil yang tertangkap. Mungkin yang lebih besarnya lagi itu belum terungkap. Nah, ini akan saya paparkan dulu apa sih yang menjadi melatar belakangi para pimpinan yang di sekolah itu korupsi. Nah, ini ya. Besaran anggaran BOS tiap jenjang. Nah, ini sebenarnya ini sudah dipaparkan juga di video sebelumnya, tapi ini akan diulas tapi sesingkat saja ya. Berapa sih anggaran yang didapat oleh sekolah? Nah, ini ngitungnya per siswa ya. Ini pertama jenjang PAUD sebesar, kalau di PAUD itu namanya BOPRA ya. Atau apalah, 700.000 per siswa. Nah, ini per tahun ya. Ini untuk jenjang PAUD. Silahkan dikali berapa ya. Kalau banyak ya pasti banyak. Terus jenjang SD sebesar 900.000 rupiah per siswa dan per tahun. Terus jenjang SMP sebesar 1,1 juta per siswa per tahun ya. Ini anggarannya per tahun anggaran ya. Nah, lanjut. Jenjang SMA sebesar 1,5 juta per siswa per tahun. Lalu jenjang, nah ini masih jenjang SMA tapi ini SMK ya. Untuk SMK 1,6 juta per siswa per tahun. Nah, ini yang paling gede. Jenjang SLB atau sekolah luar biasa itu 3,5 juta per siswa per tahun. Kenapa? Karena kebutuhannya itu mungkin lebih banyak. Nah, ini artikel Detik Edu, segini besar dana BOS yang diusulkan oleh Pak Maka Jakarta sampai ini intinya ini sumbernya dari Detik Edu ya. Makanya ini sebenarnya untuk makan, ini sebenarnya beritanya untuk makan siang gratis ini tidak tercover ya oleh BOS. Jadi ini besaran per siswa. Nah, ini saya mau ngambil sampel satu saja ya, sampel misalkan SMK. Nah, untuk SMK 1.600.000 itu besarannya ya. Nah, terus misalkan ini jumlah siswanya ada mencapai 1.000, bisa kurang bisa lebih ya. Ini saya tidak menceritakan sekolah tertentu, ini hanya simulasi saja. Misal kalau misalkan ada siswa sampai 1.000, berapa yang didapat oleh sekolah tersebut? Nah, 1.600.000 dikali 1.000 ya 1,5 M. Ini yang dapat per tahun. Terus untuk anggaran apa saja ini 1,6 M? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di sekolah negeri itu pasti banyak PNS, P3K, sertifikasi. Gaji tidak mengambil, aduh ini salah ketik ya, maaf. Tidak mengambil dari anggaran BOS. Kalau untuk PNS, P3K, sertifikasi itu tidak ngambil dari BOS, itu langsung. Nah, terus kenapa ini banyak terjadi kasus korupsi di sekolah ya ini?
menggiurkan. Ini gimana cara KPK langsung masuk ke sekolah, maksudnya dikontrol benar-benar karena ini banyak sekali kecolongan. Nah, ini contoh. Nah, ini sumber kompas.com. Diduga korupsi dana BOS dan PIP, kepala SMP di Sukabumi tetapkan tersangka. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasus di Sukabumi. Ini korupsinya BOS itu udah gede, terus PIP. PIP juga dikorupsi juga. Itu kan kalau BOS oke lah untuk operasional sekolah, tapi untuk PIP itu peruntukannya untuk siswa, kebutuhan siswa. Karena kalau untuk kebutuhan sekolah sudah tercover oleh BOS. Gitu. Nah, ini kepala SMP di Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka. Ini beritanya sih sudah lama sebenarnya. 13 bulan 10 tahun 2023. Ya. Lanjut. Terus kasus korupsi di mana lagi? Nah, ini Kepsek jadi tersangka korupsi 1M usai gelembungkan siswa PKB. Nah, yang ini memang banyak terjadi oknum-oknum yang mencuri data penggelembungan dana. Bahkan ada yang sekolah reguler itu datanya masuk ke PKBM semacam ini. Ini masih hangat juga sih, masih tahun 2024. Ini Agustus tahun 2024. Itu pas tahun ajaran baru ya. 2024-2025. Nah, ini PKBM juga saya kurang serak sih sebenarnya. Karena ini banyak, memang sih di sisi lain itu membantu bagi orang yang ingin mendapatkan ijazah. Tapi kenyataannya banyak kasus korupsi penggelembungan data. Yang sebenarnya ada yang di sekolah di reguler didaftarkan ke PKBM. Nah, ini juga 1M, bukan main ini korupsinya. Ini negara sebenarnya banyak bocor ini. Lanjut ya, ini PKBM catatan juga buat pemerintah lah. Dikoreksi lagi. Ya. Nah, ini pusaran korupsi dana BOS jerat X Kepsek SMA. Nah, ini disebutkan karena ya emang beritanya seperti ini ya. Ini disebutkan karena saya dapat beritanya memang seperti ini. Nah, ini Juni itu akhir tahun ajaran ya. Juli awal tahun ajaran baru. Nah, ini terciduk pusaran korupsi dana BOS jerat X kepala SMA Negeri 10 Bandung. Nah, lanjut, Dr. Randes Julfikar, mantan Kepsek SMK Negeri 2, kisaran DPO, kasus korupsi dana BOS ditangkap di Aceh. Nah, yang ini juga sama kasus korupsi, apalagi SMK itu dananya besar. Ya, ini yang saya gak habis pikir, ini kan lembaga pendidikan mencetak generasi yang penerus bangsa. Ini sudah menjadi pusaran korupsi. Ini gimana kita mau mendidik siswa? Ini pimpinannya saja korupsi seperti ini. Ini bobroknya pendidikan di negeri ini, masalah anggaran. Ya, bobrok, jadi susah. Ingin mendisiplinkan murid, tapi ini sudahlah. Saya juga bingung harus bilang apa. Ini saya dapatkan berita lah. Ini. Terus ini kepala sekolah di Lampung. Nah, ini di Lampung korupsi dana BOS 230 juta untuk bayar utang. Nah, ini Mbak, parah lagi ini. Juta untuk judi. Astagfirullah. Saya juga bingung harus bilang apa lagi lah. Ini pemerintah juga gimana ya ini untuk mengawasi sekolah seperti ini agar tidak bocor lagi anggaran. Nah, ini juga pihak sekolah kalau misalkan mau menarik iuran bulanan dari SPP dari siswa, paparkan dulu ini. Nah, ini misalkan dapat BOS berapa,
terus belanja apa saja. Nah, kekurangannya baru itu didiskusikan dengan orang tua. Jangan sekarang misalkan siswa banyak masih ditagih SPP, kecuali memang sekolah favorit yang fasilitasnya lengkap gitu. Ini kalau sekolah pas-pasan ya harus dipresentasikan dulu, dipresentasikan kepada wali siswa. Misalkan pendapatan berapa, ini kenapa orang tua harus iuran SPP. Nah, ini harus dipaparkan dulu, harus transparan masalah anggaran, karena ini sangat sensitif. Cukup saja, mudah-mudahan ini tidak menjadi sarang korupsi lah. Sekolah sangat disayangkan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.